Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Meni di sini. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Penasaran? Nah tentu ya pasti penasaran. Benar sekali. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang disiplin positif. Nah teman-teman semua, pernah nggak sih merasa kita itu udah usaha maksimal gitu ya, udah semangat dalam mengajar, udah luar biasa pol-polan, jor-joran banget nih ya, tapi siswa kita itu masih belum semangat untuk belajar. Nah, siapa nih ya teman-teman seperti itu? Masih ada perasaan yang seperti itu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, kalau kita pernah merasakan hal yang seperti itu wajar. Berarti ada sesuatu nih yang harus kita perbaiki dari kelas kita, yaitu yuk mari kita manajemen kelas kita menjadi manajemen kelas yang efektif, yang membangkitkan semangat siswa kita untuk belajar. Kita mulai dari apa nih teman-teman? Pastinya dari lingkungan fisik kelas kita. Kita bisa mengatur lingkungan kelas kita ataupun ruangan kelas kita itu menjadi lebih efektif dan berdaya, serta bisa kita manfaatkan untuk fasilitas kita ataupun media kita dalam pembelajaran. Contohnya, kita memanfaatkan ruangan dinding yang ada di kelas kita dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal yang lebih bermanfaat. Contohnya dengan tempelan-tempelan yang pastinya juga bermanfaat. Apa sih itu tempelan yang bermanfaat? Yang pertama, nih teman-teman, pasti sudah punya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kan? Nah, kita bisa loh menempelkan itu di dinding kelas kita sehingga tampak lebih menarik, dan bahkan kita bikin hiasan juga. Selain itu juga kita bisa menempel materi-materi pelajaran kita di dinding. Nah, gunanya apa? Pastinya, yuk betul sekali, gunanya untuk membantu anak-anak kita mengingat dan memahami pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, masih banyak lagi loh teman-teman. Penasaran gak nih melihat kelas saya? Yuk mari sama-sama kita lihat kelas Miss Meni Kurnia SD Pancabudi Medan. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini adalah situasi di pagi hari di SD Pancabudi Medan. Ini suasana sekolah masih sepi ya teman-teman, tapi ini ada budaya bagus nih, yaitu piket di pagi hari. Jadi pagi-pagi disambut oleh guru piket ya teman-teman. Nah, ini lorong kelas masih sangat sepi sekali. Kita masuk ke kelas saya, kelas 11 SD Pancabudi Medan. Welcome to my class. Nah, teman-teman, ini dia di kelas saya. Wah, alhamdulillah ya sudah sampai di sekolah dengan baik. Jadi di sini saya mau memperkenalkan, yang pertama nih saya memanfaatkan dinding yang ada di depan kelas saya untuk tempelan alfabet. Nah, gunanya ini adalah untuk membantu siswa-siswi saya mengenal huruf tentunya ya untuk siswa kelas 1. Selanjutnya saya juga menambahkan nih ada abagus, karena kami ada pelajaran abagus. Jadi membaca abagus itu kan merupakan kompetensi juga ya bagi anak-anak. Jadi supaya mudah saya menempelkan media ajarnya di dinding kelas. Nah, kalau yang ini adalah hasil karya siswa-siswi saya. Jadi saya memang suka sekali menempelkan gambar-gambar ataupun hasil karya siswa di dinding kelas saya. Nah, ini dia ada budaya baik di Pancabudi yang dikenal dengan Trilintang Julia. Jadi ini yang kami tanamkan ke anak-anak, budaya positif ya teman-teman. Kalau ini adalah warga kelas 11. Saya suka sekali saya membuatnya kemarin pada saat awal-awal Wardah Inspiring Teacher ya gitu. Saya jadi terinspirasi pengen buat apa di kelas gitu. Ini saya sudah lakukannya pada saat pertama sekali kita mengikuti kegiatan WIT ini ya teman-teman. Jadi ini bukan minggu semalam, jadi ini sudah di awal kemarin saya kerjakan. Nah, kalau yang ini adalah number teman-teman. Nah, ini number ini adalah salah satu media belajar juga. Jadi anak-anak gampang untuk mengingatnya, bilangannya, simbolnya, dan juga dalam bahasa Inggrisnya. Ini saya tempel di sini. Nah, kemudian ini yang baru teman-teman, ini ada keyakinan kelas gitu. Jadi tidak hanya kesepakatan kelas yang kita buat bersama anak-anak, tapi kami juga melakukan ataupun membuat keyakinan kelas. Nah, yang paling penting ini ada
profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa saya letakkan profil pelajar Pancasila? Karena menurut saya ini juga bagian terpenting bagi anak-anak, apalagi ini adalah produk baru ya buat anak kelas 1. Ini adalah kesepakatan kelas juga. Kesepakatan kelas ini kami buat bersama-sama loh teman-teman dengan anak-anak, begitu ya. Nah, kemudian saya menyelesaikannya di Canva, saya buat yang bagus dan saya tempel di dinding kelas supaya anak-anak mengetahui kesepakatan kelasnya. Nah, ini adalah how do you feel. Ini juga bagian terbaru di kelas saya. Saya suka sekali ya membuat ini. Kenapa? Karena saya jadi mengetahui nih anak-anak ini feel-nya hari ini apa begitu. Jadi saya memudahkan saya dalam memberikan pembelajaran. Nih lihat nih teman-teman, anak-anak ada yang memberikan emoticon senyum, bahkan ada juga yang marah ya. Jadi nggak semuanya senyum ya. Nah, kalau ini adalah hasil karya, ini juga hasil karya teman-teman, dan ini juga hasil kolase teman-teman yang dikerjakan oleh anak-anak didik saya di Sabtu yang lalu. Dan saya sudah tempel teman-teman, stroberinya juga ini dikerjakan pada proyek seni budaya ya dan prakarya. Nah, ini juga bagian terbaru, saya membuat poster ini bersama dengan orang tua siswa loh teman-teman. Kita kolaborasi, jadi kita buat warga kelas 1-1 seperti itu, ditempel di kelas. Masya Allah, luar biasa. Kolaborasi dengan orang tua siswa itu memang sangat luar biasa ya teman-teman, hasilnya Masya Allah ya. Jadi ini juga hasil karya anak-anak nih, saya suka sekali, memang seperti saya katakan di awal, suka sekali menempelkan. Nah, kalau ini dulu kami namanya COC teman-teman, kami dulu tidak dalam bentuk kesepakatan kelas, tapi kami buat dalam bentuk COC. Kalau sekarang sudah kita ganti dengan kesepakatan kelas. Saya sengaja tempel ini tetap di sini supaya ada nampak perubahannya ya teman-teman, dari yang dulu dengan yang sekarang seperti itu. Ini timetable, ini bisa ditarik loh teman-teman, seperti itu ya teman-teman, bisa ditarik. Nah, kalau yang ini adalah struktur kelas kami. Ini adalah pembiasaan baik ya, atau disiplin positif di pagi hari. Kami ada kelas password, namanya password di pagi hari. Jadi sebelum masuk kita ada password, kita bariskan dulu siswa-siswinya, kemudian setelah itu kita memberikan materi-materi seputar pembelajaran tentunya sebagai penguatan ya teman-teman. Masya Allah, lihat anak-anaknya semangat sekali ya, mereka ingin menjawab pertanyaan. Kalau ini adalah budaya baik di pagi hari, yaitu praying before studying, dan bahkan kami juga sampai kepada Asmaul Husna ya. Disiplin positif kami juga menerapkan itu di sekolah kami karena kami mayoritas muslim. Ini adalah pembelajaran yang anak-anak semangat sekali belajar sempoa. Nah, kalau yang ini adalah loker anak-anak, Masya Allah rapi ya teman-teman ya. Jadi ini bukan hanya kami yang merapikan, tapi anak-anak juga ikut merapikan. Ini tadi yang how do you feel. Nah, ini dia how do you feel-nya, ini baru banget ya, saya suka banget dengan poin ini ya, sudut ini. Kalau yang ini tadi adalah keyakinan kelas, yang dulu namanya COC, kita buat dalam keyakinan kelas. Ini profil pelajar Pancasila yang ada di kelas saya teman-teman. And this is kesepakatan kelas teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang saya kerjakan di awal kemarin, di awal WIT ya teman-teman ya. Suka banget saya sih sama yang poin ini. Kalau ini adalah denah kelas yang sudah saya tempel juga, jadi anak-anak tahu nih posisi duduknya di mana. Nah, kemudian yang ini hasil karya juga dari Trilintang Julia, budaya positif kami di sekolah di SD Panca Budi Medan. Ini adalah hasil-hasil yang sudah kita kerjakan ya bersama anak-anak tentunya. Dan ini saya katakan tadi base point banget ya, di depan ada alfabet, jadi anak-anak gampang sekali untuk mengingat huruf. Nah, kalau yang ini apa teman-teman? Yang ini tadi adalah lab komputer, ini adalah sudut kami. Ini saya mau menunjukkan satu poin nih. Ini adalah reading corner ya teman-teman, nanti ada reading corner nih. Saya mau nunjukin reading corner kepada teman-teman, dan ini adalah base point banget ini ya, base center untuk anak-anak. Anak-anak suka banget di sini. Mereka suka membaca di sini tuh. Walaupun kecil tapi sangat bermanfaat teman-teman. Duh, dihiasi pakai stroberi lagi ya. Jadi anak-anak happy banget tuh di belakang after school baca buku seperti itu. Nah, ini adalah ruang kelas saya kembali teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya sengaja bikin model bangkunya seperti ini supaya anak-anak bisa bonding dengan teman-temannya ya, seperti itu. Nah, ini dia ruangan kelas saya. Nah, kita sudah mengatur nih kelas kita sudah memanajemen kelas kita menjadi efektif untuk belajar, berdaya guna, nyaman, dan tentunya ramah bagi anak-anak. Dan anak-anak betah loh belajar di kelas kita, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah disiplin positif. Kelasnya sudah bagus gitu ya, sudah membangkitkan semangat belajar. Hal yang berikutnya yang harus kita perbaiki adalah tentang budaya disiplin positif atau budaya positif. Nah, teman-teman semua pasti loh sudah pernah mendengar ya kata disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara ataupun pendekatan dalam kurikulum Merdeka Belajar di mana yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak membentuk karakter baik tanpa hukuman, tanpa kekerasan. Wah, seru sekali ya.
Nah, teman-teman semua, wah seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Mulai dari manajemen kelas yang efektif, kemudian disiplin positif, dan bagaimana cara kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama-sama dengan anak. Sehingga apa? Sehingga anak benar-benar merasa, this is my class, this is our kesepakatan kelas gitu ya. Jadi mereka bisa melakukannya tanpa paksaan, benar-benar kesadaran dari hati. Karena apa teman-teman? Dari kontrol ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman semua yang ada di sini, yuk mari kita lakukan perubahan di kelas kita masing-masing. Mulai dari manajemen kelas kita, ya pengaturan ruangan kelas kita, seperti itu hiasan-hiasan yang ada di dinding kelas kita, sampai kepada setting meja juga loh teman-teman. Itu bisa kita berdayakan, bisa kita atur untuk membangkitkan semangat siswa-siswi kita dalam belajar. Dan yang paling penting, disiplin positifnya teman-teman, itu juga sangat-sangat mempengaruhi kesuksesan kita dalam pembelajaran. Nah, teman-teman semua sudah mendapat feel-nya ya hari ini tentang manajemen kelas yang efektif dan budaya disiplin ataupun disiplin positif. Yuk teman-teman, mari kita lakukan perubahan demi transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena guru bergerak, Indonesia maju. Wadah Inspire Future 2024, Learn, Innovate, Inspire.